Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kali ini masih berlanjut kisah-kisah horor dari ajaran Bani Ba'alwi. Kisah-kisah menyeramkan tapi lucu. Di dalam sebuah kitab karangan Datuk-Datuk Bani Ba'alwi ini, yaitu kitab yang bernama atau berjudul Tazkirun Nas, itu ada ratusan dongeng-dongeng, kisah-kisah khurafat. Katanya kitab itu sebetulnya kitab tasawuf. Kemudian ada juga tentang fikih, tentang adab dan akhlak. Tapi di ujung-ujungnya itu kesana-sananya banyak dongeng, saudara, dan banyak kisah horornya, seperti yang beberapa kali kita sudah bahas ya. Pengarang kitab ini yaitu si Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, pengarang kitab Tazkirun Nas ini, saudara. Di dalam salah satu bagian di kitabnya ini menceritakan bahwa gurunya, ya, sekali lagi gurunya, ya, seperti biasa katanya saudara, gurunya menceritakan kepada si Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini bahwa ada seorang syekh, ya, mungkin termasuk ulama juga, tapi bukan dari Bani Ba'alwi, dan ini dia seorang seorang yang mencintai para habaib. Jadi ulama yang cinta kepada habaib, dan juga ulama ini wali juga, saudara, ya. Ini katanya namanya itu adalah Syekh Isa Al-Amudi, saudara. Jadi nama syekh yang ulama dan pecinta habaib ini namanya Syekh Isa Al-Amudi. Dikabarkan bahwa Syekh Isa Al-Amudi ini sudah mati, saudara. Sudah metong, ya, dan si guru pengarang kitab ini menceritakan bahwa di makamnya Isa Al-Amudi ini, ya, setiap kali jika ada peziarah, jika ada orang-orang yang berziarah ke makam beliau, dan peziarahnya itu adalah dari golongan Bani Ba'alwi atau para habaib di masa itu, maka tangan Isa Al-Amudi ini akan keluar dari makamnya, saudara, mencelat seperti gambar di thumbnail, keluar dari kuburnya untuk apa? Untuk menyalami para habaib yang berziarah kepadanya. Jadi kalau bukan habaib yang menziarahinya, maka tangan si Isa Al-Amudi, Syekh Isa Al-Amudi yang sudah dikubur di kuburannya itu nggak akan keluar dan tidak akan menyalami. Jadi biasa saja. Tapi kalau ada peziarah yang berasal dari kalangan Bani Ba'alwi, maka tangannya itu akan mencelat keluar kemudian menyalami para habaib yang menziarahinya itu. Pilih-pilih, saudara, hantu Syekh Isa Al-Amudi ini, tangannya pilih-pilih, nggak mau dia salaman kecuali dengan peziarah yang merupakan habaib atau peziarah dari golongan kalangan Bani Ba'alwi. Selain itu non Ba'alwi kagak disalamin, ya. Hantu salaman ini rasis. Rasis, dia pilih-pilih, saudara. Kalau bukan habaib, kalau bukan keturunan Bani Ba'alwi, maka tangannya ini tidak akan keluar, tidak akan menyalami orang yang menziarahinya. Dan kemudian setelah itu dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, yaitu guru dari si pengarang kitab itu, bahwa setelah dikisahkan di dalam kitab itu, maka setelah itu tidak ada lagi pernah terjadi kejadian semacam itu. Artinya setelah diceritakan oleh sang guru kepada si pengarang kitab, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka kejadian tangan hantu itu keluar untuk salaman kepada para habaib itu terhenti, saudara. Jadi begitu kisahnya. Setelah si guru menceritakan kepada si murid yang kemudian menuliskannya di dalam kitab,
ya, maka kejadian itu tidak pernah terulang kembali. Si tangan dari hantu Salaman ini tidak pernah muncul kembali meskipun ada peziarah dari Bani Ba'alwi yang datang. Nah, begitu saudara-saudara kisahnya. Serem gak sih? Ada yang ketakutan di sini? Ada yang ketakutan? Saya pastikan tidak akan ada ya. Boro-boro serem konyol yang ada. Ya saudara, begitu kisahnya. Jadi ada dua hal yang bisa kita amati dari kisah Dobol ini saudara ya. Pertama, bahwa ini sengaja ini dipabrikasi kisah dongeng ini ya, kita sama-sama lah ya meyakini nggak mungkin itu terjadi ya. Yang pertama adalah bahwa untuk meninggikan ketinggian dari golongan Bani Ba'alwi ini, sehingga seorang syekh yang sudah mati di kuburan itu dia hanya keluar untuk menyalami habaib dari kalangan Bani Ba'alwi saja. Peziarah orang-orang biasa nggak disalamin, dia nggak mau keluar dari kuburnya. Itu yang pertama, bahwa ini adalah sebuah doktrin glorifikasi ketinggian derajat para habaib dari Bani Ba'alwi ini. Dan yang kedua, ini adalah sebuah dongeng yang sudah jelas-jelas karangan bebas, sudah jelas-jelas dongeng khurafat. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab itu, setelah si guru menceritakan kepada muridnya, maka kejadian itu tidak pernah terulang kembali. Artinya apa? Tidak mungkin diverifikasi oleh orang yang membaca kitab itu setelahnya, karena tidak akan pernah terjadi lagi saudara. Artinya sengaja ini adalah kalimat-kalimat untuk ngeles supaya tidak bisa diverifikasi. Orangnya udah mati, yang ngarang kitabnya juga udah mati, dan dipastikan bahwa setelah gurunya menceritakan kisah tersebut kepada si pengarang kitab, maka kejadiannya tidak pernah terulang kembali. Stop sampai di situ. Pinter? Enggak, tolol menurut gua ya. Dengan perkataan seperti itu udah jelas-jelas itu adalah barrier untuk ngeles. Itu adalah kalimat untuk ngeles supaya nggak ada yang nanya, supaya nggak ada yang menyelidiki bener nggak kejadian itu terjadi. Dan memang bisa terjadi. Jadi langsung dikunci di ujung bahwa kejadian itu tidak pernah terulang kembali setelah sang guru menceritakan kepada si murid. Ya, jadi tangan dari Syekh Isa Al-Amudi itu tidak pernah lagi mencelat ya dari kuburnya untuk menyalami para habaib, karena setelah diceritakan kejadian itu pun tidak pernah terulang kembali. Padahal katanya dulu itu setiap kali ada peziarah yang berasal dari kalangan Bani Ba'alwi, maka tangan itu pasti keluar menyalami para habaib. Ya, kebayang nggak? Ini habib nih atau orang biasa non habaib berziarah kepada makam itu, biasa aja mereka berdoa atau apalah ya. Kemudian ada habaib nih, ada si Dul Qadir, si Bahar gitu ya, berziarah ke situ, tiba-tiba mencelat keluar tangannya saudara, kemudian menyalami satu-satu tuh, si Bahar disalamin, si Rizik disalamin, pokoknya semua habib yang hadir yang menziarahi makam itu akan disalami. Selain habaib tidak akan disalami saudara. Rasis ini, hantu rasis, hantu blow on yang rasis ya. Udah hantu blow on pula, rasis pula saudara ya. Goblok aja kalau ada yang percaya. Kalau semua Bani Ba'alwi percaya, maka semuanya gua pastikan goblok. Dan mereka menganggap nggak boleh, tidak percaya semua yang tercantum dalam kitab datuk mereka, maka bisa kita pastikan semua habaib goblok ya. Mana ada
Dan ya bahwa sekali lagi kemudian kita bisa dapati hukum dan ketetapan Allah, hukum alam juga tidak berlaku buat mereka. Tangannya mungkin seharusnya udah habis jadi tanah lagi kan, jasadnya ternyata tidak, masih utuh, masih bisa salaman pula. Nah, benar-benar ajaran hantu yang kocak ya. Ajaran agama Ba'alwi ini ajaran yang mengandung kisah-kisah hantu yang kocak, teman-teman. Yang begini mau dijadikan ajaran, dipaksakan untuk diimani oleh kita. Najis gue. Najis gue mesti percaya ajaran kayak begini ya.